Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutin tentang pembahasan kita seperti biasa. Sudah masuk ke al-faslul khamis, bab kelima dari pembahasan kita dari sebelumnya, yaitu fi ad'iyatin wa adhkarin mufidatin li talibil ilm wa fawaid ukhra. Ada doa-doa dan zikir-zikir yang, jadi doa sama zikir itu kan sifatnya umum ya. Artinya siapa aja boleh berdoa, siapa aja boleh berzikir. Nah, ini yang mau dibahas adalah doa dan zikir yang bermanfaat untuk talibul ilm, untuk orang-orang yang belajar. Jadi selain doa yang umum yang kita semua memang harus membacanya, doa apa aja, jangan pernah enggak doa, apalagi habis salat itu harus doa. Waktu di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa yang memang umum, semuanya ini kita diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku dan aku akan ijabah. Sehingga sombong orang yang enggak mau berdoa. Doa kita minta sama yang maha kuasa. Kita ni maha rendah, minta sama yang maha tinggi. Kita ini adalah makhluk, minta kepada Khaliq. Kita lemah, minta kepada yang kuat. Dan subhanallah, dengan doa la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bisa dibayangin coba tuh. Karena kita doa yang kudunya tadinya ini di catatannya kita kudunya kena bencana, dengan berkahnya itu doa, itu bencana hilang. Jadi memang tidak ada kata doa tidak diijabah. Sebab Allah udah janji, ud'uni, minta sama saya, doa sama saya, astajib lakum, pasti saya ijabah. Nggak ada tuh ceritanya kok doa saya nggak diijabah, nggak ada ceritanya. Yang ada bentuk ijabahnya memang berbeda-beda. Ada yang minta mobil Alphard, dapat mobil Alphard. Itu namanya minta A, dapat A. Ya Rabb, ya Allah, saya pengen dah dapat jodoh yang cantik, yang matanya biru, kulitnya putih, yang kaya, yang ini terus dapat. Nah, itu namanya bentuk ijabah yang pertama. Dulu kita kuliah di Syria. Di Syria tuh terkenal memang cantik-cantik. Ada yang datang zamannya Habib Haikal dulu. Zamannya Habib Haikal lagi di sono, di Syria ada yang datang. Temannya dari Indonesia. Assalamualaikum. Bib, gini mau ini nih ada perlu nih. Datang kemari jauh-jauh nih mau ziarah, mau ketemu antum, mau ziarah makam-makam nabi-nabi, wali-wali. Ada juga hajat. Oh, apa hajatnya? Mau zuat sama orang Syria, mau nikah sama orang Syria katanya. Kan cakep-cakep tuh. Putih-putih, matanya biru-biru, begini segala macam. Iya benar. Nah, kalau gitu ana tolong dong dikenalin, kata Habib Haikal. Kalau ente cari yang model begitu banyak banget sini, cuman masalahnya pada mau apa enggak sama lu? Kan itu pertanyaannya. Kalau mau yang begitu jangan ditanya, banyak banget di sini. Cuman mau apa? Apa enggak, itu pertanyaannya. Oh, jangan begitu dong, Bib. Ana kan pengen memperbaiki keturunan. Kata Habib Haikal, ya enak lu, dia memperburuk keturunan kawin sama lo. Ada aja jawabannya. Dia memperburuk keturunan ketika kawin sama lo. Jadi ala kulli hal, bahwa kita minta terkadang dikasih. Mintanya A, dapatnya A. Ada juga minta nggak dikasih tuh A. Minta kawin misalnya sama orang yang cantik, nggak taunya nggak dapat. Atau minta mobil, nggak tahunya nggak dapat. Jangan bilang doanya nggak diijabah. Doa kita tetap diijabah dengan cara yang kedua atau yang ketiga. Apa itu yang kedua? Audaf usuin. Tadi menolak
bala dan bencana. Ya Rob, pengen dapat ini, misalnya dapat itu, betulan nggak dapat. Cuman kita nggak tahu bahwa dengan doa tadi yang harusnya kita kena penyakit gara-gara pola hidup kita yang berantakan, Allah pinggirin tuh, Allah singkirkan penyakit tersebut. Hindari diri kita dari penyakit tersebut. Padahal kudunya mah kena. Cuman karena kita rajin doa, itu penyakit jadi dihindari oleh Allah. Nggak jadi menghampiri kita. Atau sekarang kita suka lihat banyak orang nyetir matanya ngeliat handphone, baik nyetir mobil atau nyetir motor. Nah, itu terkadang menjadi penyebab bencana. Dan beberapa kali Allah selamatin. Jadi tiba-tiba, ya wallahu alam gimana ceritanya, tiba-tiba ntar lewat duluan atau kepencet rem. Dulu ada pernah, anak dulu nakal main handphone lagi nyetir. Kakek saya bilangin, jangan main handphone beb. Kakek saya bilang begitu. Saya masih aja main. Tiba-tiba motor depan berhenti gara-gara jilbabnya yang belakang masuk ke jari-jari. Nah, kemudian karena kita nggak ngeh, kakek saya bilang, berhenti beb. Nah, saya pencet rem tuh. Nah, itu harusnya kan kelalaian saya itu. Boleh jadi kalau hitung-hitungan normalnya kudunya mungkin nabrak, sebab benar-benar tipis, dia nggak terlalu jauh jaraknya sama mobil. Cuman subhanallah berhenti dan persis depan kita, saya sampai ketakutan. Ya Allah, kena nggak nih ya, deket banget. Pas keluar nggak taunya nggak kena, alhamdulillah. Boleh jadi itu karena doa penumpangnya atau salah satu penumpangnya ada yang doa kemudian diselamatkan oleh Allah. Nah, doa jadi nggak ada kata doa itu ditolak. Atau yang ketiga itu adalah dzukhrun lil akhirah, tabungan untuk akhirat kita. Ya Rob, ini amal saya banyak banget. Oh, ini doa kamu yang waktu itu sering kamu panjatkan. Saya nggak kasih tempo hari sebab saya tahu kamu lebih membutuhkannya sekarang. Sebab saya tahu kamu banyak bikin salah. Sebab saya tahu kamu banyak bikin dosa. Kalau kagak dibantu dengan ini, kalah tuh timbangan kebaikan. Makanya saya tahan sengaja. Supaya nanti di akhirat, sekarang nih waktunya nih, saya balikin. Nih doa-doa yang belum sempat saya kabulkan, sekarang saya kabulkan. Sebagai bentuk pahala dan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Fala yu'damul ata, nggak ada ceritanya doa nggak diijabah. Sekarang kita membahas sedikit tentang ad'iyatin wa adhkarin mufidatin li talibil ilm fawaid ukhra. Zikir dan doa yang biasanya khusus talibul ilm. Misalnya untuk memperkuat hafalan, ya, mempermudah supaya bisa faham dan lain sebagainya. Ada adhkar khusus yang untuk seperti itu. Misalnya Habib Ali bin Hasan Al-Attas ngajarin dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah bahwa menyebut asma Allah Al-Mubdi Al-Khaliq minimal 100 kali, ya, itu bisa memudahkan kita untuk menghafal hifdzul ulum wa fahmu ma'aniha, menghafal dan memahaminya dengan baik, yaitu dengan cara membaca ya Mubdi ya Khaliq 100 kali. Ada lagi yang diajarkan oleh beliau kalau mau tidur, misalnya baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr sampai yaqilun akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 164. Fa inna fiha manafi' katsira, banyak manfaatnya, minha diantaranya tu'inuka ala hifdzil Quran, membantu menghafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir, kami telah jadikan Quran ini sebenarnya mudah. Nah, tapi ada hal-hal yang membuat kemudian menghalangi kita supaya mudah menghafal Quran. Misalnya tiba-tiba kita punya hafalan menjadi lemah. Dulu kuat. Nah, minggu lalu kita bahas gimana Imam Syafi'i habis dengar pelajarannya Imam Malik bin Anas,
langsung dia bisa ngulangin tuh 18 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Malik. Itu karena hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Kemudian ya itu dibaca sebelum tidur, baik tidur malam atau tidur siang. Ada lagi dalam Al-Itqan misalnya Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasanya siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah waktu mau tidur, lam yansal Qur'an. Tidak akan pernah dia lupa hafalan Al-Qur'annya. Arba'un min awwaliha, 4 ayat pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, 4 ayat tuh, terus sampai 4 ayat. Kemudian wa ayatul kursi, ayat kursi, ayat kelima. Wa ayatani ba'daha, 2 ayat setelah ayat kursi. Apa 2 ayat setelah ayat kursi? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Terus Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah itu jadi 4 ayat pertama, ayat kursi 5, 2 ayat setelah ayat kursi jadi 7, wa thalathun min akhiriha, dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang baca ini mustahil, kata Imam Suyuti, mustahil dia lupa hafalan Qur'annya. Kemudian ada juga dalam kitab Al-Fawaid Lisyarji, qala al-Kalbi kana li waladun. Dia punya anak. Kullama qara'a syai'an min al-Qur'an nasiyah. Dia bilang begini, saya punya anak, saban kali hafalan Qur'an cepat lupanya. Kemudian saya mendengar ada satu orang nasihatin begini, tulis di gelasnya dia, tulis Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban, surat Ar-Rahman 1 sampai 5. Itu ayatnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini kan tujuannya supaya enggak lupa nih. Nah, baca ditulis ayat ini, 'allamal Qur'an. Dia yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan tentang pemahaman Al-Quran. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Udah, habis itu tulis juga surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Surat Al-Qiyamah juga bercerita tentang bagaimana Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Allah lah yang memiliki dan menguasai ilmu Al-Quran dan akan memberikan penjelasan, pemahaman kepada yang dikehendakinya. Terus lanjut lagi surat Al-Buruj 21-22, bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfuz. Wa alqi alaihi ma zamzam. Jadi di gelasnya itu ditulis tuh. Habis gitu tuangin air zam-zam, wasqihi waladak, lalu berikan minum kepada anakmu. Berikan minum maka insyaallah anakmu akan hafal Quran. Ini ada dalam kitab Al-Ghirtas. Lagi faedah Syekh Muhammad Al-Umari fi kitabih Bahr Al-Anwar, ketika menyebutkan tentang manfaat atau keutamaan di antara Asmaul Husna adalah nama Allah Al-Alim. Siapa yang membacanya maka dia akan berbicara dengan ilmu sekalipun dia sebenarnya tidak menguasai ilmu tersebut. Tadi malam saya sama Habib Haikal ke rumah salah seorang di Pasar Minggu sampai jam 12 malam. Itu beliau cerita, beliau bukan ustadz gitu, orang biasa aja dagang. Suatu hari kedatangan orang, kemudian diajak bicara tentang keagungan Allah, sampai tuh orang sejam setengah bicara, sampai yang diajak bicara akhirnya menangis. Padahal dia bilang, kok saya bisa ngomong begitu ya, saya ngomong apaan tadi itu, dari mana gitu. Itu karena mendawamkan
Di antara sebabnya adalah karena mendawamkan nama Allah yaitu Al-Alim. Ada juga nama Allah Al-Badi'. Membaca kata Al-Badi', ya Badi', ya Badi', maka Allah akan mengajarkan ilmu yang disebut sebagai ilmu apa? Ladunni, begitu. Ilmu yang bukan pakai belajar, tapi itu pemberian. Pemberian dari Allah, diberikan pemahaman kepada orang tersebut. Misalnya siapa? Nabi Allah Khidir misalnya. Nabi Allah Khidir itu punya ilmu yang bahkan Nabi Musa aja nggak tahu. Padahal dari semua nabi ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, 313 itu rasul, nabi dan rasul. Sisanya nabi aja. Apa bedanya nabi aja sama nabi dan rasul? Kalau nabi aja ghairu mukallaf fi nashril ilm, tidak diwajibkan untuk mengajarkan orang lain. Tapi kalau dia nabi dan rasul, rasul itu artinya utusan. Karena dia adalah utusan, maka dia diwajibkan untuk mengajarkan orang lain. Dari 124.000 nabi ini ada 5 yang paling mulia, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa salah satu dari 5 nabi yang paling mulia yang Allah gelari sebagai kalimullah, berbicara langsung sama Allah. Sampai nanti di akhirat tuh kita minta, disebutkan dalam hadis itu, kita minta, diceritakan bahwa kita minta, ya kalimullah, wahai nabi yang pernah bicara langsung sama Allah, tolong hari ini bicara lagi. Bicara sama Allah, bilang sama Allah, tolongin kita nih hamba-hambanya. Nabi Musa menolak dan mengatakan, nafsi, nafsi. Oh enggak, ini hari kita masing-masing aja dah. Saya kagak berani, Allah lagi marah yang dengan amarah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Nggak berani saya maju, mohon maaf. Gitu. Hanya nabi kita yang nanti bisa membantu kita. Nah, itu Nabi Khidir dapat ilmu. Bukan apakah, nah ini kan keistimewaan ya. Banyak orang ini salah paham urusan begini. Keistimewaan yang Nabi Allah Khidir miliki, apakah menjadikan Nabi Khidir lebih mulia dari Nabi Musa? Padahal Nabi Musa di situ minta jadi muridnya. Dalam surat apa? Al-Kahfi. Tolong ajarin saya. Oh enggak, kamu enggak bakal bisa sabar ngikut saya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tolong. Ya udah. Saya kasih kesempatan, tapi jangan ngomong apa-apa ya. Diem baik udah. Jangan komentar, jangan protes. Nah, ya kan? Tiba-tiba Nabi Khidir bunuh anak kecil, Nabi Musa protes. Kan Anda udah bilang, jangan ngomong, jangan protes, diem aja. Oke, maafin Anda. Tiba-tiba lagi di kapal, lagi di laut, kapal orang dirusak sama Nabi Khidir. Lah itu bagaimana sih? Saya udah bilang, jangan protes. Hampir 3 kali. Kata Nabi Khidir, Anda udah bilang dari tadi, dari awal, ente gak bakal sabar belajar sama saya. Baru dijelasin 3 hal. Yang ketiga apa? Rumah anak yatim dirapiin sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes, saya kenapa? Minta aja dulu upah sama orangnya. Kita kan dari tadi minta dijamu, nggak ada yang mau jamu kita. Ente jangan rapiin rumah orang. Dijelasin sama Nabi Allah Khidir. Ini anak yang tadi saya bunuh, kalau gede bakal durhaka sama orang tuanya. Makanya saya bunuh. Biar orang tuanya dapat anak yang lain, nanti anak itu jadi anak soleh. Yang kedua, kenapa saya rusak itu kapal? Sebab di dekat sini ada orang yang akan membajak kapal-kapal. Fa'aradtu an a'ibaha, maka saya pengen bikin jelek nih kapal supaya nggak diambil. Jangan dah nih, rusak kapalnya gitu. Yang ketiga, kenapa saya rapiin itu rumah? Wa kana abuhuma salihan, sebab bapaknya itu adalah orang soleh. Ini rumah anak yatim, bapaknya ini anak yatim itu orang soleh. Bahkan ada tafsir yang mengatakan bukan bapaknya, kakek ketujuhnya. Kebaikan kakek ketujuh membuat Nabi Khidir pengen berbuat baik sama itu cucu yang ketujuh. Sebab apa? Sebab
kebaikan yang dilakukan oleh kakeknya. Jadi kita ini kalau bikin baik, pengaruh sama anak kita, pengaruh sama cucu kita. Jangan sampai kita memberikan melakukan keburukan akhirnya membuat nanti anak keturunan kita dapat keburukan gara-gara kita. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Khidir begitu sama Nabi Musa. Pertanyaannya, apakah Nabi Khidir lebih mulia dari Nabi Musa? Tegas kita bilang tidak. Nabi Musa lebih mulia sebab ulul azm. Tapi keistimewaan yang dimiliki Nabi Khidir dalam hal ini tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Kayak orang baca baca burdah yang kita baca nih setiap akhir bulan. Itu lebih afdal daripada kita membaca Dalailul Khairat. Padahal Dalailul Khairat tebel, panjang. Isinya ajaran sholawat semuanya. Di antaranya sholawat yang Nabi ajarkan. Bayangin, Nabi yang ngajarin sholawat Ibrahimiyah. Kata ulama lebih afdal baca burdah daripada baca Dalailul Khairat. Bukan berarti kemudian kita mengatakan berarti Imam Busiri yang mengarang burdah lebih mulia dari Rasulullah. Enggak begitu. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh sesuatu tidak serta-merta menjadikan dia lebih mulia dari orang yang tidak punya keistimewaan tersebut. Nah, di antaranya Nabi Khidir, di antaranya juga kitab Al-Burdah. Bahkan lebih afdal daripada Dalailul Khairat. Nah, itu di antaranya ya, bahwa kalau kita baca ya badi' akan dapat ilmu ladunni tadi itu, ilmu yang khusus memang Allah berikan. Bukan pakai belajar. Ada orang belajar taklim nih buka kitab. Ada orang mungkin nggak mempelajari ini, tapi dia dapat ilmu yang lebih istimewa. Nah itu karena apa? Di antara karena dia mendawamkan kalimat ya badi', ya badi'. Qala ba'd al-masyayikh innal ikthar min dzikr bismillahirrahmanirrahim. Juga membaca bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita baca 722 bacaan itu akan menjadi guru kalau memang kita nggak punya guru. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim gitu ya. 722 kali. Maka dia akan yanubu manab asy-syaikhil mursyidil murabbi idza faqadahu talib. Bacaan itu akan menjadi guru buat dia, murabbi, mengarahkan dia, mursyid, memberikan jalan buat dia, melindungi dia dari godaan-godaan syaitan nih. Guru kan kerjaannya begitu, ngasih tahu lu jangan maksiat. Gara-gara guru kita jadi nggak maksiat, dinasehatin jangan bikin gara-gara guru. Nah kalau nggak punya guru bagaimana? Baca ini bismillahirrahmanirrahim, akan dia menjadi apa? Menjadi guru buat kita, pelindung, pengingat. Ada dzikr yu'ta bihi qabl kulli qira'ah mimma ishtahara an salaf bil futuh. Ada juga baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu juga sangat bagus untuk apa? Untuk futuh. Futuh itu apa? Dibukakan. Jadi kita jadi paham karena kita baca terbuka. Dulu saya ini pengalaman aja. Dulu saya belajar di Damaskus. Tahun pertama ujian lulus semua kecuali satu pelajaran. Pelajaran nahwu. Itu saya kagak paham, luar biasa itu. Ya Allah, mana teman kita sekelas orang Indonesia namanya Hasan Al-Attas. Sekelas. Itu dia saking pinternya nahwu, guru kita nih sampai ngomong begini, udah deh Hasan, pas ujian nih. Udah nggak perlu ujian dah, ani udah tahu ente pasti sempurna nilainya. Saya nggak lulus. Ini benar ini. Pelajaran lain alhamdulillah lulus. Pelajaran nahwu tuh susah banget buat saya. Nah kita di sana ada ziarah, ada makam-makam yang kita suka ziarahin. Di antaranya yang saya datangin waktu itu ziarah ke makam Siti Zainab. Siti Zainab ini cucunya Rasulullah. Lahir yang ngasih nama Rasulullah.
adiknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Namanya Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Ziarah juga di sana ada nabi-nabi. Waktu saya datangin Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria. Nah, ada satu lagi ini dia sering didatengin sama pelajar-pelajar untuk mendapatkan futuh. Makamnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Namanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, kita kalau mau ujian biasanya itu datang ke situ. Duduk aja sambil baca buku. Itu mengharap futuh. Futuh. Beliau punya kitab namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Orang baca Dalailul Khairat di situ kemarin tuh setahun sekian bulan lalu saya ke sono, masih ada tuh murid-murid Indonesia yang mana-mana pada baca kitab. Besok mau ujian lo ya? Iya ujian nih, bacanya di sini biar mengharap futuh. Di makamnya Ibnu Arabi. Itu namanya futuh. Kemudian ada lagi Al Habib Ahmad bin Hasan Attas, kalau orang mau mengajar, mau menyampaikan ilmu, hendaknya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ini sering dibaca nih ya. Ya. Habis baca Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan, dan hilangkanlah keluh dari lisanku, agar yafqahu qawli, agar orang bisa memahami ucapanku. Jadi supaya kita bisa menyampaikan dengan jelas, dengan lugas, minta. Terus wasaddid lisani, perkuat, bantulah lisan saya ini. Wahdi qalbi, berikan hidayah kepada hatiku ini, bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan Rasulullah. Wa annahu nafa'allahu bih, siapa orang yang mau mengajarkan juga hendaknya dia mengatakan dusturakum ya ahlad dark wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Insyaallah nanti dapat pertolongan. Kita tawasul sama orang-orang saleh, berdoa kepada Allah demi kemuliaan orang-orang saleh tersebut, maka nanti akan dapat keberkahan mereka. Wa an Sayyidina Al-Arif Billah Hasan bin Salih Al-Bahr, untuk bisa memahami ilmu dan mengamalkan ilmu dan tidak lupa ilmu, itu perbanyak mengulang-ulang doa ini. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Kemudian lanjut lagi, sedikit lagi. Kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, disebutkan bahwa ada orang datang ke Nabi. Kemudian orang itu bilang, ya Rasulullah, inni kathirun nisyan, saya ini banyak lupa orangnya. Fa'allimni syai'an, ajarin saya dong. Faqala lahu, maka Nabi ajarin, qul inda kulli yaum, bacalah tiap hari. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, wa taqna' bi'ata'ik, wa tarda biqada'ik. Qala faman nasitu ba'daha syai'an yaqulu dzalika 3 marrat. Orang ini bilang, dari mulai saat itu enggak pernah lupa lagi apapun yang saya pelajari, yang saya hafal. Nah, ini hadis Nabi ini ada dalam kitab Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari hadis Abi Umamah. Begitu ya. Jadi doanya dari Nabi apa? Supaya enggak lupa. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, wa taqna' bi'ata'ik, wa tarda biqada'ik. 3 kali bacanya, kata Nabi, suruh baca 3 kali, ntar nggak lupa lagi. Juga supaya nggak mudah lupa, ada baca firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Itu ayat ke-6-nya begitu artinya. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu, fala tansa, sehingga kamu tidak lupa lagi. Itu dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang baru saja kita baca maulidnya. Dibacanya 7 kali
dengan niat supaya nggak mudah lupa. Jadi Sabbihis marbikal a'la 1 sampai 6 sebanyak 7 kali. Ada lagi apa? Orang datang kepada Sayyidina Imam Ali, bilang saya banyak lupa nih. Kata Sayyidina Ali, alaika bil luban. Nih luban nih. Ini luban nih. Ini namanya luban. Kata Sayyidina Ali, alaika bil luban. Kamu harus pakai luban ini. Ada luban yang bisa dibakar, ada luban yang bisa dibakar dan dimakan. Nah, terjadi kayak permen karet begitu. Ya kan, ada ya. Itu luban-luban yang kelas top itu, yang bagus punya. Biasanya dari Oman tuh. Bagus-bagus, ditaruh di mulut, terus biarin. Nah, nanti getah dari airnya itu akan membuat kita punya dzakirah, akal ini jadi kuat. Jadi nggak banyak lupa. Alaika bil luban, atau dibakar juga bisa. Ini asapnya nanti bisa memperkuat juga akal kita. Fa innahu yushajji'ul qalb. Ini kemuliaan luban ini bisa membuat hati kita ini jadi pemberani. Wa yudhibun nisyan, menghilangkan sifat pelupa tadi. Wa yudhkaru an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna syurbahu ma'a sukkar 'ala ar-riq jayyidun lil bauli wan nisyan. Kata Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, kalau minumnya ini diambil, taruh di gelas, kemudian tambahin gula, ya, terus diaduk, diminumnya pagi-pagi belum sarapan apa-apa, maka itu akan memperbagus buang air kecil kita, sama bisa menghilangkan sifat pelupa tadi. Jadi ada beberapa yang bisa membuat kita nih jadi mudah lupa. Apa misalnya? Makan apel yang asam. Makan apel yang asam. Terus melihat air yang diem. Air diem diliatin. Ya bengong itu namanya. Air diem ngeliatin. Ngapain? Ngaca. Atau wal baulu fihi. Nah, jadi Habib Bakar juga pernah ngasih tahu kita tuh, kalau buang air kecil jangan sampai tuh kencing langsung kena ke air. Jadi jangan langsung dari air kencing itu dari kita langsung jatuh ke air. Nah, jangan begitu. Tapi jangan kena ke air, ke samping-sampingnya misalnya. Atau kalau di Timur Tengah itu WC-nya turun aja begitu, nggak ada air lagi, kencing ke air langsung, itu bisa membuat cepat lupa. Habib Abu Bakar bin Syahab ini orang alim besar, dia tidak suka makan apel yang asam karena dia bilang innahu yunsi, karena apel yang asam bisa bikin lupa. Wa kana yashrabul asal, beliau senang minum madu, makan madu atau madunya diseduh di air diminum. Dan beliau bilang innahu yuzki, karena madu membuat orang jadi pinter. Jadi makan apel boleh, cuman jangan yang asam. Makan apel yang manis. Orang yang palanya gede katanya tuh pinter juga. Jadi palanya gede, normal, cuman rada gede aja begitu. Itu otaknya gede. Sahib ar-ra'sil kabir, pemilik kepala yang besar, yakunu aliman. Biasanya dia adalah orang yang pinter. Ini juga menarik nih ilmu nih. Anak kecil kalau dicukur rambutnya hari Rabu 40 kali secara berurutan ya, tiap Rabu, yakunu aliman, dia akan menjadi orang yang berilmu. Min ba'dil wiladah, tapi ya, min ba'dil wiladah, setelah lahir. Ya, lahir nih, lahir hari apa misalnya? Hari Minggu, ya. Rebo cukur. Ntar Rebo depan ada lagi tuh rambut, cukur lagi. Rebo depan cukur lagi 40 kali.
yakunu aliman. Tapi memang ada sekarang yang mengerjakan itu. Ini sekarang orang udah tua ngerjain ini masih ada nih. Paling enggak apa namanya? Ya tafaulan, enggak hanya orang kecil, mudah-mudahan kita bil barakah. Mungkin kecilnya enggak digituin kan. Gedenya kali masih bisa ada kesempatan kali nih. Potong kuku itu cuma 3 hari aja yang boleh, yang lainnya nggak boleh sebab akan buruk pengaruhnya. 3 hari Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat ini aja. Jadi jangan panjang nih cukur. Jangan tanpa melihat hari main cukur-cukurnya, jangan. Karena bisa yurithul faqr, membawa dia menjadi orang fakir. Senin, Kamis, Jumat udah dia sunnah, juga yurithul ghina, membawa kepada kekayaan, ya, menambah rezeki dan menjauhkan kemiskinan dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya. Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, kata Imam Ali 3 hal yang paling ini kalau mau gampangnya deh. Tadi kan amalan tuh semua bermanfaat. Tapi kalau yang simple ada 3 hal yang kata beliau bisa menambah hafal dan yudhibnal balgham, menghilangkan reak. Jadi dia juga nambah penghafalan kita, juga dia menghilangkan reak. Ternyata reak itu menjadi penyebab orang mudah lupa. Kalau banyak reak itu menghambat daripada penyaluran darah dan banyak hal lainnya, itu menghambat. Nah, ada 3 hal nih. Dia ngilangin lupa dan juga dia menghilangkan balgham, riak, dahak. Apa aja? As-siwak yang pertama, pakai siwak. Yang kedua as-saum, puasa. Berasa nggak kalau puasa tuh kadang-kadang suka banyak riak mau keluar tuh. Itu juga obat. Dia ngeluarin riak. Yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Subhanallah. Siwak jangan ditinggal. Kalau bisa Senin Kamis puasa, baca Quran tiap hari. Ya, kita nggak tahu nih mukjizatnya Quran luar biasa sampai ngilangin reak bisa tuh Quran. Ya, mengeluarkan dahak itu dengan baca Al-Quran. Karena kalau udah dahak tuh udah banyak, berat, nafasnya berat, ya gatel, udah gini-gini, kagak keluar juga, ya keluar sekali keluar kecil sedikit, padahal kayaknya berat banget dia, batuk berkali-kali, tapi ternyata sedikit. Kadang-kadang kalau lagi berat begitu sampai warnanya hijau, tuh. Subhanallah. Jadi udah parah tuh. Jadi 3 ya, siwak, puasa, baca Quran. Aklu ihda ishrin zabibah, makan ini juga bagus. Zabib itu apa yang kecil? Kismis. Nah, makan kismis sebanyak 21. Kismisnya yang merah. Di setiap hari pada saat sebelum makan, belum sarapan pagi-pagi, makan 21 kismis. Yurithul hifdh wa yashfi katsiran minal amrad wal asqam. Dia membawa kepada mudah menghafal dan menghilangkan banyak penyakit. Wa kullu ma yuqallilul balgham warutubat yazidu fil hifdh. Dan apa saja yang bisa menghilangkan ini al-balgham, riak, dahak, itu yazidu fil hifdh, akan memudahkan orang untuk bisa menghafal. Wa kathratul balgham min kathrati syurbil ma'. Nah, kenapa orang banyak reak? Kenapa sih bisa banyak reak? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena banyaknya makan dan minum yang di waktu tidak tepat. Ya, makannya kebanyakan, otomatis dia juga banyak minum, ya. Minum setelah makan langsung itu nggak bagus. Jadi minum ada waktu-waktunya. Pagi sekian gitu, terus sebelum makan sekian, setengah jam minimal, terus minum lagi setengah jam setelah makan. Itu semua sunnahnya Nabi. Karena kita banyak ngemil, banyak makan, ngemil aus, minum lagi,
minum lagi. Itu bukan pada tempatnya, akhirnya membuat banyak balgham, riak. Wasiwak yuqallilul balgham. Siwak itu bisa meminimalisir riak atau dahak dan bisa menambah hafalan dan juga menambah kefasihan. Wa kadza aklu zabib, itu juga makan zabib, makan kismis, dan al-khubzil yabis, roti yang kering, yaqta'ul balgham, bisa menghilangkan atau menyembuhkan kita dari penyakit riak. Mimma yuritsun nisyan kasratul humum wal ahzan fi umuri dunya. Dan di antara orang jadi gampang lupa sebab dia kebanyakan mikirin urusan dunianya dia. Iya, ini subhanallah. Wa kathratul ishtighal wal alaik wa ma ila dzalik. Dah, jadi itu semua kebanyakan kayaknya enggak ada yang hafal kayaknya nih ya kita. Banyak banget tadi yang disebutkan. Nanti bisa dibaca lagi pada saat apa? Pada saat di YouTube nanti ada, kalau mau catat mungkin beberapa yang mau diamalkan, bagus juga tuh supaya mudah menghafal gitu ya. Insyaallah dengan banyaknya kita menghafal ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat hati kita menjadi terang dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat wal afiat. Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit. Allah kabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah.